Heri. Siap. 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 Pak Heri, kaget nggak ketika Anda mendengar kasus tersebut? Ya cukup kaget Bu ya. Cukup Iya. atau kaget? Ya kaget ya, karena baru hari Rabu ya. Saya kunjungan ke kota, mendampingin tim 11 dari pusat itu ke kantor Tahanan Kota Palembang. Dan tidak ada terdengar masalah itu. Pak Kakan pun tidak ada cerita itu. Tapi begitu hari Jumat ya, kita dipanggil Pak Kanwil mendengar kabar itu. Bahwa ada penahanan Pak Norman di Polda Metro Jaya. Sekitar jam 12 atau setengah 1 malam. Jam 1.30 dini hari ya, hari Jumat ya. Menurut informasi ya pemeriksaan dari pagi, tapi penetapan jam sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Jadi bukan penangkapan Ibu ya. Jadi dalam proses BAP beliau. Ketika di BAP kemudian Sebagai saksi ada gelar di internal dan lalu jam setengah 1 ya mungkin jam 12 itu ada penetapan tersangka ke beliau dan langsung dilakukan penahanan. Oke. Anda sendiri tentu merasa miris ya, dan juga ini secara internal tuh, mohon maaf ya, masih punya kalau kata orang Palembang tuh masih punya muka nggak kepada masyarakat kita? Ya saat ini memang BPN lagi ini Bu ya, menjadi sorotan semua mata mungkin melihat ke BPN. Tentunya juga kita introspeksi dan juga kita melakukan perbaikan ya ke dalam. Sesungguhnya kita BPN ini sudah bertekad untuk memberi pelayanan yang terbaik. Jadi memang sumber ya memang bahasanya sekarang tuh mafia ya, mafia tanah mungkin ya, kejahatan kejahatan pertanahan yang memang ditingkatkan oleh sekelompok orang yang mempunyai niat jahat atau memperbuat jahat terhadap suatu bidang tanah. Nah ini saja bisa melibatkan pihak luar maupun pihak internal BPN. Tapi ya BPN sudah berusaha, artinya semua kita saat ini memang sudah perbaikan semuanya. Karena memang kita ketahui dari tahun 60 dulu, memang pendaftaran tanah kita ini itu masih data-data semua itu masih sifatnya belum tervalidasi semua. Artinya kualitas data kita sejak pendaftaran tanah terbitnya Undang-Undang 60 itu masih jelek. Jadi semua ibaratkan satu sertifikat tanah ini diukur, dipetakan, diterbitkan sertifikat ini masih petanya di sana, di sini, di sini. Nah itu kita sejak tahun ada sistem komputerisasi kita itu semua kita didigitalkan. Semua kita memakai satu koordinat nasional. Jadi semua bidang tanah yang sudah secara konvensional kita jadikan satu integrasi menjadi satu peta. Nah itulah di saat itu memang karena belum sempurnanya semua, belum sampai 100% semua kita validasi. Sehingga ketika ada orang yang mengajukan sertifikat, ketika di pemetaan kita yang tidak bagus, ini yang dikatakan. Petugas akan memetakan di situ. Tetapi pada data yang ada tidak tampil peta itu. Karena memang pekerjaan ini belum selesai. Nah, bisa saja ketika ini kita terbitkan, ini sertifikat namanya akan muncul yang belum kita validasi. Nah, ini mengapa pemilik lama sertifikat ini? Nah, ini juga mungkin kita sampaikan kepada masyarakat. Iya, silakan. Iya, artinya kewajiban pemilik tanah itu adalah Lihat ke sana, Pak. Iya. Kewajiban pemilik tanah ini untuk menghindari mafia. Jadi kadang-kadang kita punya sertifikat, itu kita tidak menjaga tanah kita, tidak memanfaatkan tanah kita, tidak mengurus atau memelihara tanda batas tanah kita. Kita telantarkan, kita tinggalkan. Pada saat itulah ada oknum, ada orang yang berkeinginan itu, mereka akan menguasai tanah itu. Dengan berusaha membersihkan, dengan menguasai, sehingga orang ini akan membuat surat ke pemerintah desa, ke RT, dan dikuasai, didirikan pondok. Nah ini diajukan ke BPN. Sementara data sertifikat lama ini kita belum tervalidasi dengan baik atau terpetakan, sehingga kita terbitkan juga sertifikat, tahu-tahu berapa tahun kemudian
orangnya datang lah dari luar kota. Nah ini yang biasanya menimbulkan, iya, karena di sistem kita juga belum sempurna. Memang ini proses. Cita-cita kementerian kita tahun 2025 ini kita pelayanan semua elektronik, semua bidang tanah itu akan terdaftar semua. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.